أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Alhamdulillah hamdan katsiran. Segala puji bagi dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan baik-baik. Dalam tubuh manusia, Allah mengajarkan dua unsur. Unsur sisi baik dan sisi buruk. Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tergantung bagaimana kita kemudian memperlakukan diri kita. Ketika kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan memberikan kita petunjuknya. Sebagaimana hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyah. Sesungguhnya semua itu merupakan amalan kalian, aku hanya menghitungnya dan membalasnya. Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapati di balik amalnya kebaikan, maka puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ini merupakan anugerah. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita petunjuk, maka diri kita bisa mengalahkan rasa atau bisa mengalahkan sifat buruk. Namun ketika kita jauh dari petunjuk itu atau jauh dari langkah menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang terjadi adalah sisi buruk kita dominan. Dan Allah memberikan ancaman kepada orang-orang yang seperti ini dengan kehidupan yang sengsara di dunia. Sebagaimana Allah berfirman, wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, sesungguhnya dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit di dunia. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan aku bangkitkan mereka dalam kondisi buta. Faktor-faktor besar yang menjadikan seseorang menjauh dari Allah karena mereka melakukan hal-hal yang merusak hatinya secara perlahan. Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan di dalam kitab Madarijus Salikin, ada 5 hal yang merusak hati. Yang pertama, fudul mughaladah, banyak bergaul. Ya, bergaul di sini banyak bergaul ke arah yang bukan sebuah kebaikan, tapi bergaul ke arah yang sia-sia. Ingat, sesuatu yang haram dimulai dari sesuatu yang tidak bermanfaat yang kita sering lakukan. Ya, dari sesuatu yang mubah kemudian berlebihan, maka dari situ kita tanpa terasa masuk ke dalam sesuatu yang haram pelan-pelan. Kemudian juga banyak berangan-angan, ya, al-amani. Kenapa?
ketika seseorang dalam kebaikan hanya berangan-angan, mereka disebut oleh Rasulullah sebagai orang yang lemah. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, al-ajizu manittaba'a nafsahu hawa. Orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah, dan mereka berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tamanna di sini disebut mereka hanya berangan-angan tapi tidak praktek terhadap kebaikan. Mereka hanya ingin, saya kepingin jadi orang baik, saya kepingin memperbaiki ibadah saya ingin taat, tapi hanya ingin dan ingin. Ini merupakan sebuah keburukan. Kemudian perkara yang ketiga adalah tergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Ingat, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk kembali kepada Allah dalam setiap kondisi. Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Apabila engkau meminta tolong, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kekenyangan yang berlebihan, ya, dan yang terakhir banyak tidur. Ini perkara yang sangat membahayakan. Kenapa? Seseorang, ya, subhanallah, sumber penyakit berawal dari mana? Perut. Ya, ketika kita berlebihan dalam kekenyangan, maka otomatis dalam kita beribadah akan jadi berat, ya, dan akan mengganggu ibadah kita. Dan kemudian banyaknya tidur, ya, bahkan Rasulullah SAW mengatakan ciri-ciri orang yang masuk surga dengan selamat, salah satunya adalah seseorang yang bangun di malam hari wan nasun niyam, sedangkan manusia dalam posisi tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Rasulullah mengatakan engkau akan masuk surga dengan selamat. Nah, apa hubungannya sama pembahasan kita? Pembahasan kita hari ini adalah bahayanya seseorang mengingkari takdir. Ingat, pengingkaran takdir berawal dari seseorang mengikuti nafsunya, menyandingkan pikirannya dengan hawa nafsunya. Maka mereka tidak akan pernah terima terhadap apa yang Allah takdirkan kepada mereka. Karena orang-orang yang mengikuti takdir, orang-orang yang menerima takdir baik dan buruk, merekalah orang-orang mukmin yang sebenarnya. Orang-orang yang yakin sama Allah, mereka yakin kebaikan ada di tangan Allah secara mutlak. Mereka yang dapat mudah beriman kepada Allah. Namun mereka yang mengikuti hawa nafsunya, maka mereka mendapati hidupnya dalam kondisi sempit dan bermasalah. Hatinya jauh dari ketenangan. Maka dari sini mereka terkadang tidak terima terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka, dalam kondisi baik ataupun buruk. Ma'asyiral mukminin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita akan belajar. Hal yang pertama yang kita harus fahami adalah bahwa semua Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dengan takdir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu ciptaan kami ciptakan dengan takdir. Di dalam terjemahan disebutkan dengan ukuran. Surat Al-Qamar ayat 49. Perlu difahami, di dalam tafsir As-Sa'di disebutkan tidak ada penciptaan, tidak ada pencipta selain Allah. Itu satu yang kita harus pegang. Tidak ada pencipta selain Allah. Allah satu-satunya pencipta dan tidak ada yang bersekutu dengannya sama sekali. Kemudian juga Allah menciptakan berdasarkan ketentuan yang terdahulu, ya, berdasarkan ilmu dan sesuai dengan catatan pena, berdasarkan waktu, ukuran yang ditetapkan, dan seluruh sifat yang tercakup dalam segala hal.
dan Allah menciptakan semua adalah kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadzalamu. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri, kata Allah. Aku jadikan di antara kalian haram terhadap kezaliman, maka janganlah kalian saling menzalimi. Kemudian Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa mallahu yuridu dzulma lil alamin. Allah tidak menginginkan kezaliman bagi seluruh alam. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua perkara penuh dengan hikmah. Nanti kita akan jabarkan. Baik perkara kenapa iblis diciptakan, ya. Kemudian para nabi juga diciptakan di balik itu. Kita akan bicara masalah ini. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, takdir bukanlah alasan bagi siapapun di hadapan Allah, juga di hadapan makhluknya. Andai boleh beralasan dengan takdir dalam melakukan keburukan, maka orang zalim tidak layak dihukum, ya. Dan orang musyrik tidak diperangi, hukuman pidana tidak boleh dijatuhkan, dan seorang tidak boleh mencegah kezaliman orang lain. Kalau seseorang, ya, berlindung di balik takdir, di balik kemaksiatan yang diperbolehkan, maka nggak ada hukum, nggak ada hukum. Dan juga apa? Semoga orang yang faham secara pasti bahwa ini semua merupakan kerusakan, baik dari segi agama maupun dari segi dunia. Orang yang meyakini bahwa saya bermaksiat sudah ditakdirkan, naudzubillah min dzalik. Ini perkara yang kemudian merusak keyakinan seseorang perlahan. Kenapa? Karena mereka mengukur pemahaman mereka kepada Allah dengan nafsunya. Yang berikutnya, Al-Imam Mudzahabi menukil surat As-Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Ya. Di dalam tafsir disebutkan, ya, ini berkaitan dengan kaumnya Nabi Ibrahim yang mereka menyembah berhala. Ya. Sehingga ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala itu, maka salah seorang dari kaumnya bersaksi bahwa ada seorang pemuda namanya Ibrahim, dia yang menghancurkannya. Kemudian Nabi Ibrahim menyadarkan mereka dengan mengatakan, apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat dengan tangan kalian sendiri dan kalian membuatnya? Bagaimana kalian menyembah padahal kalian sendiri yang membuat mereka? Maka kemudian, dan kalian meninggalkan keikhlasan ibadah kepada Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat, ya. Maka dari sini perhatikan, Allah itu saking taunya. Yang jadi permasalahan di sini, manusia dalam asma wa sifat perlu difahami ada 3 masalah, ada 3 hal yang kita harus pahami. 2 diperbolehkan, 1 dilarang. Contoh, Imam Malik pernah ditanya masalah istiwa, bersemayam. Imam Malik mengatakan al-istiwa ma'lum. Ada 3 hal. Yang pertama berkaitan dengan lafadz dalam asma dan sifat, paham ya? Yang kedua berkaitan dengan makna. Yang ketiga berkaitan dengan kaifiyah, bagaimana? Ya, kita disuruh untuk mengimani tentang lafadz dan maknanya. Makna di sini sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Allah bersemayam. Ya, al-kaifi al-istiwa maklum. Istiwa itu diketahui maknanya, makna istiwa. Ya, menurut kemuliaan Allah. Yang nggak boleh di sini apa? Memikirkan bagaimana Allah bersemayam. Ini yang haram. Makanya wal kaifiyatu, kata Imam Malik, majhul, tidak diketahui. Bagaimana Allah bersemayam nggak tahu. Wal imanu bihi wajib. Iman kepada sifat yang Allah katakan dan jelaskan di dalam Quran dan disampaikan oleh Rasulullah di dalam sunnah, hukumnya wajib. Wasu'alu anhu, tanya tentang apa? Bagaimananya? Bid'ah.
Maka di sini seseorang salah memahami tentang perkara takdir, ya, karena mereka mulai memikirkan bagaimana Allah mentakdirkan. Kalau masuk di sini, maka ranahnya bukan ranah kita. Ingat, Allah menciptakan apa yang ada di badan kita dan berbeda dengan apa yang Allah perbuat. Paham ya? Allah menciptakan otak kita. Kira-kira nyampe enggak ketika kita memikirkan tentang Allah? Nyampe enggak? Otak kita ini ciptaan. Paham ya? Enggak akan pernah sama yang menciptakan. Manusia, orang ngomong katanya ada yang menciptakan komputer. Bukan menciptakan, buat, sudah dirakit, sudah ada bahannya. Paham ya? Menciptakan tuh dari yang enggak ada jadi ada. Itu menciptakan. Kalau ini istilahnya apa? Merakit, bahannya sudah ada. Manusia mau nggak disamain sama buatannya, yaitu apa? Komputer. Mau nggak? Nggak akan pernah mau. Maka otomatis bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih mulia, lebih maha segalanya dibanding dengan makhluknya. Simpelnya seperti itu. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita masuk ke dalam ranah ini tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang bagaimananya, maka kita akan tersesat. Semakin kita tersesat, semakin Allah akan menjauhkan kita dari petunjuk. Makanya kemudian Al-Imam Dahabi menukilkan surat Al-A'raf ayat 186, Allah mengatakan, wa may yudlilillahu fala hadiyalah wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah mengatakan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Ya, dan Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatannya. Di dalam tafsir As-Sa'di disebutkan, orang yang sesat tidak memiliki cara dan jalan untuk mendapatkan hidayah. Kenapa? Dan Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatannya, yaitu apa? Bingung. Ya, ini orang yang tersesat sifatnya nih, perhatikan baik-baik. Bingung, 1. 2, bimbang. 3, tidak bisa lepas darinya, dari kesesatan. Na'udzubillah min dzalik. Yang keempat, tidak meraih kebenaran. Saya ulangi lagi. Sifat orang yang tersesat ada 4 perkara ini. Yang pertama, ketika Allah sudah menyesatkan, tidak ada petunjuk bagi mereka, tidak ada yang bisa mengeluarkan mereka. Kenapa? Karena yang pertama, mereka pasti akan bingung dalam memahami sesuatu, tambah rancu hidupnya. Jelas? Yang kedua, bimbang, dihinggapi keraguan yang dahsyat dalam hidupnya. Yang ketiga, mereka tidak bisa lepas dari kesesatan tersebut, tidak bisa keluar. Gak gampang, kecuali Allah berikan mereka petunjuk. Dan yang keempat, tidak bisa meraih kebenaran. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 101. Allah berfirman, qul induru madza fis samawati wal ardi wa ma tughnil ayatu wa nudhuru anil qaumil la yu'minun. Perhatikan. Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Kenapa Allah katakan ini? Cukup gak bagi kita untuk memperhatikan bagaimana kebesaran Allah dengan melihat makhluknya? Cukup gak? Kita melihat langit dan bumi, besarnya luar biasa. Langit yang kita lihat ini bukan langit sebenarnya. Yang kita lihat di atas apa? Awan sebenarnya. Yang sebenarnya jaraknya Rasulullah mengatakan antara bumi dengan langit pertama 500 tahun perjalanan. Makanya ahli astronomi menjelaskan bahwa bumi adalah kecil dari kumpulan tata surya. Tata surya Bima Sakti itu bumi gak ada apa-apanya. Ada planet yang jauh berlipat ganda dari bumi besarnya. Ya, dari kumpulan tata surya Bima Sakti ada kumpulan-kumpulan yang lainnya. Itu masih di bawah langit pertama. Kita bisa bayangin nggak? Ya,
Artinya dari sini kita cukup bisa meyakini bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah mengatakan, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi, tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah, dan Rasul-Rasul memberikan peringatan bagi orang yang tidak beriman. Artinya sebesar apapun tanda kekuasaan Allah, kalau Allah mau nutupin hati seseorang, nggak bakal gerak itu hati untuk muncul rasa takut di balik kebesaran ciptaan Allah. Mati hatinya. Makanya subhanallah, ada dua orang yang duduk bareng. Yang satu ngelihat langit mengatakan, subhanallah, indah luar biasa, besar langit, bintang-bintangnya berterbaran. Yang satu yang hatinya mati mengatakan apa? Biasa, tiap hari muncul, jangan heran, kayak nggak pernah lihat aja. Maka kata-kata yang ada, kata-kata membantah, seakan-akan hatinya nggak gerak terhadap penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang terjadi. Perbedaan antara orang yang beriman dan Allah, yang perbedaan antara orang yang beriman dengan orang yang Allah tutupi hatinya. Bagaimana mereka bisa mudah memahami takdir Allah dan meyakini Allah tahu segalanya, sedangkan mereka tidak bisa melihat kebesaran Allah dari penciptaannya. Faham di posisi ini? Ini efek. Ini yang terjadi. Kalau kita ngelihat langit dan bumi, hati kita nggak bisa takut, maka bagaimana dengan kita yakin dan mengimani apa yang Allah takdirkan semua telah ditulis? Gak akan, mustahil, karena hati kita mati untuk melihat kebesaran yang ada. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Imam Dhahabi menukilkan surat Al-Jathiyah ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allah ala ilmi. Dikatakan, maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan mereka berdasarkan ilmunya, maksudnya ilmu kesesatan. Maka subhanallah, naudzubillah min dzalik. Di sini dikatakan Allah membiarkan sesat berdasarkan ilmunya, yaitu apa? Allah telah mengunci mati ya pendengarannya sehingga tidak bisa melihat, mempergunakan hal-hal untuk mendengar kebenaran. Hatinya juga sama, sehingga tidak bisa mencerna kebaikan dan meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka orang-orang yang seperti ini apa? Allah telah menutup baginya semua pintu hidayah. Jadi kalau sudah hawa nafsunya jadi Tuhan baginya, apa kata nafsunya, maka otomatis Allah menutup semua pintu petunjuk dan membuka pintu kesesatan untuknya. Berarti orang yang seperti ini apa? Semakin sesat dengan pikirannya. Saya tanya, orang-orang yang belajar filsafat, kira-kira yakin nggak tentang perkara ini? Allah mengetahui segalanya. Allah telah mentakdirkan segala sesuatu yang terjadi. Mereka pasti bantah. Kenapa? Kalau sudah ngikutin akal dan tidak mengikuti apa yang Allah perintahkan dalam Quran dan Sunnah, dan akalnya jadi Tuhannya, sedangkan akal manusia ketika dicampur dengan hawa nafsu, maka nggak akan pernah lurus. Karena lurusnya seseorang adalah ketika mereka mengikuti agama. Lurusnya seseorang ketika mengikuti agama, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia ya berdasarkan fitratallahu allati fataran nas 'alaiha. Fitrahnya Allah yang menjadikan manusia suci. Di sini disebutkan yaitu dinul Islam. Kalau orang keluar dari agama Islam berarti keluar dari fitrahnya. Jadi jangan pernah mengatakan oh enggak, ini enggak sesuai dengan fitrah, sedangkan mereka menyelisih dalil yang ada. Mustahil. Karena dalil yang ada merupakan fitrah yang sebenarnya. Maka seseorang mengikuti nafsunya, mereka keluar dari fitrahnya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Nah, dalam masalah takdir, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Semua yang kalian kehendaki di bawah kehendak Allah. Semua yang kalian kehendaki di bawah kehendak Allah. Ya.
Kenapa? Innallaha kana aliman hakima. Allah menutup ayat ini, surat Al-Insan ayat 30, sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Artinya bijaksana di balik takdir yang Allah tentukan. Paham ya? Bijaksana di balik takdir yang Allah tentukan. Kemudian, sedangkan takdir merupakan rukun iman. Rukun iman. Ya. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril, dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam Sahihain disebutkan, qala akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Qala an tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi, dengan takdir yang baik dan yang buruk. Maka dalam perkara ini, yang pertama, iman kepada takdir itu ada 4 tingkatan. Iman kepada takdir itu ada 4 tahapan. Ya, saya akan jelasin secara detail satu-satu. Yang pertama adalah al-ilmu. Kita harus mengimani bahwa Allah dengan ilmunya merupakan sifat yang abadi dan telah mengetahui segala amal perbuatan makhluknya, serta mengetahui segala kondisi seperti taat, maksiat, rizki, ajal, bahagia, celaka. Coba, manusia sebelum dilahirkan Allah sudah tulis belum ajalnya sampai kapan? Sudah semua. Rizkinya sampai kapan? Kalau rizkinya habis, meninggal dia, ditarik, sudah. Kalau rizkinya habis, sampai Rasulullah mengatakan tidak akan seseorang meninggal sebelum rizkinya sempurna, karena Allah sudah tahu semuanya. Loh, berarti baik buruk sudah tahu. Iya, bahkan Allah tahu sifat hambanya satu-satu secara detail, lebih ngerti daripada hambanya sendiri. Maka di sini kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an berisi tentang ajakan ketaatan dan ancaman bagi pelaku kemaksiatan? Karena Allah menginginkan semua manusia untuk taat. Ya apa enggak? Artinya kita ini ya sama Allah Subhanahu wa taala itu sudah diturunkan. Kalau engkau mentaati, engkau akan mendapatkan ini. Ketika engkau bermaksiat, semua isinya ancaman. Namun kemudian, makanya dari sini ya ulama menjelaskan ya kenapa di dalam hadis salah satunya, ini bukan berlawanan pernyataan ini. Di dalam hadis qudsi tadi Allah mengatakan apa? Kata Allah, faman wajada khairan falyahmadillah, barang siapa yang mendapati amalnya kebaikan maka puji Allah. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsa, kalau mendapati amalnya buruk jangan salahin kecuali dirinya. Ustaz, maksudnya gimana? Kalau baik suruh muji Allah, kalau buruk salahin diri. Perhatikan baik-baik, jangan sampai ini orang kadang-kadang kena subhat di posisi ini. Saya ingin kita paham benar-benar. Allah mengajak kita baik atau buruk dulu. Saya mau tanya, Allah menyuruh kita baik atau buruk? Baik, sepakat ya? Oke, satu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan dan menjelaskan ketika seseorang melakukan kebaikan, Allah janjikan kebaikan dunia dan akhirat. Betul apa enggak? Kalau seseorang melakukan kemaksiatan, mereka diancam dengan keburukan dan diancam dengan kesengsaraan dunia dan akhirat. Betul apa enggak? Betul. Nah, kemudian yang ketiga, para pelaku, orang-orang yang ingkar tadi, mereka mendapatkan sesuai dengan ancamannya. Betul? Pertanyaannya, kenapa Allah mengajak kepada kebaikan lalu kita malah melakukan keburukan tapi kita menyalahkan Allah? Siapa yang harus disalahkan di sini? Diri kita sendiri. Karena semua yang ada merupakan ajakan untuk menuju kebaikan dan menjauhi keburukan. Pertanyaannya, kenapa Allah ciptakan baik dan buruk? Karena ada hikmah di sini besar. Paham ya? Ada hikmah besar menunggu di sini. Hikmahnya apa? Kita akan jelaskan pelan-pelan. Yang pertama, masalah al-ilmu, kita harus memahami di dalam surat Al-Maidah ayat 97, dalilnya di sini.
Allah mengatakan lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa annallaha bikulli syai'in alim, supaya kita memahami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Jelas? Makanya kemudian di sini takdir kita memahami bahwasanya Allah Al-Alim, mengetahui takdir itu dengan ilmunya. Ya. Nah, dalam al-ilmu di sini kita harus paham 4 hal. Allah mengetahui 4 hal. Yang pertama adalah Allah mengetahui apa yang akan terjadi. 1. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang telah terjadi. 2. 3. Allah mengetahui apa yang sedang terjadi. Keempat, Allah mengetahui apa yang tidak terjadi. Paham ya? Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 28. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, siapa dia? Orang-orang kafir. Orang-orang kafir kan minta tuh, ya Allah kembalikan kami ke dunia lagi, niscaya kami akan melakukan amal saleh. Ya. Apa yang terjadi? Allah mengatakan di sini, kalau seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulangi apa yang telah dilarang untuk mengerjakannya. Jadi orang-orang kafir kenapa dimasukkan mereka? Karena sifatnya sudah kayak gitu. Kalau dibalikin, ngelakuin kesalahan yang sama lagi. Saking ngertinya Allah sifatnya, makanya ada orang yang taat karena dia pada dasarnya dia menginginkan kebaikan yang sebenarnya. Tapi kalau orang-orang yang mengingkar, ketika dia masuk neraka, kalau dikembalikan, diikutin apa yang kata dia, maka dia akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Dimasukin neraka lagi, keluarin lagi, tetap ngelakuin kesalahan sama lagi. Itu yang dimaksud. Allah mengetahui dengan sebenar-benarnya bagaimana hamba itu. Kalau pembangkang benar. Jelas di sini. Ini manusia. Kenapa? Karena hawa nafsu. Itu jeleknya hawa nafsu. Mau berapa kali dikembalikan ke bumi, tetap nafsunya diikuti. Makanya beruntung, hikmah, beruntung Allah menjadikan hamba-hambanya diberikan petunjuk. Dari orang-orang kebanyakan yang ngikutin hawa nafsu, kebanyakan. Ya. Dan sampai Allah mengatakan innahum lakadzibun, sesungguhnya mereka pendusta. Jadi apa? Dusta dengan kesaksiannya. Saya kepingin baik lagi. Kalau kami melakukan kesalahan yang sama, sesungguhnya kami orang-orang zalim. Kata Allah, bohong. Sesungguhnya itu hanya perkataan mereka belaka. Karena inilah kesaksiannya. Jelas? Yang kedua, Alkitabah, bahwa semua telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ada 4 yang Allah ciptakan pertama kali, 4. Termasuk salah satunya adalah pena, al-qalam. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, disebutkan awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Allah pertama kali menciptakan pena sebelum adanya langit bumi dan semuanya. Ada manusia sebelumnya semua. Kemudian Allah mengatakan kepada pena, qala lahu uktub. Allah mengatakan kepadanya uktub. Kemudian pena bertanya, ma aktub, apa yang harus saya tulis? Kemudian Allah mengatakan uktub ma huwa kainun ilal abad. Di riwayat yang lain ila yaumil qiyamah. Tulislah semua yang akan terjadi sampai selamanya. Di riwayat yang lain disebutkan sampai hari kiamat. Maka pena pun. Kenapa? Siapa yang ngajarin pena di sini? Bisa nulis? Allah. Ditulis tuh pena, ditulis sama pena, dan catatan itu ditaruh di mana? Lauhil mahfuz. Itu catatan taruh, selesai. Ya. Dan subhanallah, kalau kita bicara itu catatan yang tahu cuman Allah. Malaikat tidak ngerti.
Kalau malaikat tahu, malaikat nggak pernah ngeyel kenapa manusia diciptakan. Jelas ya. Sampai malaikat aja nggak ngerti. Makanya malaikat, kata malaikat apa? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kenapa engkau menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah di muka bumi? Malaikat tahu ini dari mana? Kenapa kok dikatakan menumpahkan darah di muka bumi? Karena belajar dari jin. Jadi sebelum diciptakan yang manusia diciptakan jin dulu, dan bumi ini dulu dipenuhi sama jin, dan jin ngerusak. Baru kemudian Allah ciptakan manusia. Malaikat takut kayak jin yang ngerusak. Apakah nggak cukup kata malaikat, kami memujimu dan memuliakanmu? Kemudian Allah mengatakan qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih mengetahui terhadap apa yang kalian tidak tahu. Setelah Allah memberikan tahu kenapa alasannya, maka mereka mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau, kami tidak tahu apa-apa kecuali engkau beritahu. Jelas? Nah, dalam Alkitabah di sini disebutkan ya tentang surat Al-Hajj ayat 70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahwa yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab yang disebut di dalam tafsir disebutkan di Lauhil Mahfudz ya, dan sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah al-masyiah. Al-masyiah di sini apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ya. Apa yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Apa yang dikehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki pasti tidak terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin." Sebagai contoh, nah, bagaimana bisa Allah menciptakan keburukan? Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki keburukan. Perlu difahami. Saya kasih contoh. Orang terkena penyakit gula sampai harus diamputasi. Bagi orang ini buruk gak? Buruk kan? Buruk ya. Sebenarnya ya, amputasi adalah solusi. Kalau nggak diamputasi, maka semua badannya akan menjal jadi tambah rusak. Berarti apa? Di balik yang nggak enak ada sebuah hikmah, kebaikan. Berarti arahnya kemana tujuannya? Amputasi. Kebaikan. Maka pahami perkara ini juga sama. Maka di sini ya, dari pemahaman ini ada dua perkara. Yang pertama, ada yang dikehendaki secara zatnya, kebaikan. Contoh, yaitu Allah menghendaki adanya nabi. Maka dengan hal ini berkaitan dengan kebaikan. Terus kemudian masalah makan dan minum. Berkaitan dengan ini munculnya banyak kebaikan, jelas. Kemudian ada yang dikehendaki terjadi karena perkara yang lain. Contoh, penciptaan iblis. Iblis ini baik apa buruk? Buruk, jelas kan? Tapi Allah menghendaki kebaikan di balik itu. Maksudnya gimana? Ketika Allah menciptakan iblis, maka Allah juga menciptakan surga dan neraka. Orang yang tidak mengikuti iblis, berhasil menjauhi iblis, mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Kalau nggak ada iblis, kira-kira ada baik buruk nggak ada. Kalau nggak ada baik buruk, manusia semua datar hidupnya. Jadi sebuah kebaikan nggak? Orang kayak robot datar semua. Subhanallah, paham di sini ya? Terus juga diciptakannya iblis, maka Allah memunculkan sifat Al-Ghafur Ar-Rahim. Ya apa enggak? Kenapa? Karena orang-orang yang sadar mereka akan minta ampun. Maka Allah
begitu senang menerima taubat hambanya. Ya. Kemudian diciptakannya iblis akan sadar bahwa setiap kita lemah dan kita butuh Allah. Paham ya? Karena apa? Kita paham, oh ternyata yang bisa menyelamatkan kita dari nafsu cuman Allah. Berarti saya harus balik sama Allah. Coba kalau kita nggak pernah berbuat salah, sadar nggak kita tentang Allah? Jawabannya belum tentu. Paham ya? Kalau kita tidak berbuat kemaksiatan, makanya subhanallah, lihat, perhatikan baik-baik. Orang yang dekat sama Allah, mereka yang sadar dirinya lemah dan gampang salah. Makanya para sahabat, tabi'in, seorang tabi'in mengatakan, aku bertemu dengan 30 sahabat, semuanya takut jadi orang munafik. Mereka ketakutan, ngerasa dirinya lemah. Kenapa? Karena suatu saat sifat munafik bakal mengintai mereka kapanpun dan dimanapun. Kenapa mengintai? Karena ada godaan setan. Maka dari situ mereka semakin tambah dekat sama Allah, karena ada yang menggodanya, merusaknya dari belakang, siap kapanpun. Maka dari situ, bahkan kemudian tabi'in ini mengatakan, aku tidak pernah melihat seorang sahabat pun mengatakan imannya kayak imannya malaikat Jibril dan Mikail. Satu pun gak ada. Karena mereka paham, maka hati manusia gampang berubah. Dan yang merubah adalah Allah. Dan satu-satunya yang bisa membuat seorang istiqomah cuman Allah. Terus juga adanya iblis, munculnya wali-wali Allah di muka bumi. Kelihatan mana orang yang bela agama Allah, mana orang yang rusak. Betul? Kenapa? Karena ada godaan di situ. Adanya iblis, maka munculnya hikmah peperangan. Coba ya, dari sini perang itu enak apa nggak enak sebenarnya? Nggak enak. Tapi karena munculnya peperangan, maka agama Allah dimuliakan. Munculnya peperangan, muncul orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Mana orang yang berjuang, mana orang yang munafik. Kelihatan nggak ini? Dari zaman Rasulullah udah kelihatan. Kenapa? Karena adanya godaan iblis. Banyak hikmah. Dan adanya iblis ada dua sisi. Ada surga, ada neraka. Ada malaikat Jibril, ada iblis. Ada Nabi Musa, ada Fir'aun. Ada Rasulullah, ada Abu Jahal. Ya enggak? Panutan sisi baik dan sisi buruk. Berarti ketika kita bisa meyakini apa yang Allah perintahkan kepada kita dan membenci apa yang Allah larang kepada kita, maka itulah petunjuk dan kita diberikan anugerah di antara banyak orang yang melupakan Allah. Berarti di sini harusnya kita bersyukur karena adanya iblis. Kita paham bahwa semua anugerah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini ya. Ini masalah al-masyiah. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh dalam surat Ar-Rum ayat 41. Allah mengatakan dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Allah mengatakan munculnya kerusakan di atas muka bumi, munculnya kerusakan di mana? Di darat dan di laut. Kenapa? Bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan manusia. Kenapa Allah SWT ini? Karena Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, supaya mereka kembali sama Allah. Berarti di balik kemaksiatan kita munculnya fenomena alam, dari mulai gempa bumi, adab yang bermacam-macam, supaya manusia kembali sama Allah. Hikmah nggak ini? Coba, berapa banyak tsunami menyadarkan seseorang? Berapa banyak gempa bumi menyadarkan seseorang? Berapa banyak adab-adab yang ada
ketika Allah berikan kepada sebuah daerah, maka daerah tersebut banyak yang sadar. Nah, berarti apa? Berarti kalau kita melihat cobaan bukan sebuah keburukan, tapi ada kebaikan yang Allah inginkan di balik itu. Dohirnya, kalau orang melihat kepada dohirnya, oh membinasakan. Tapi kalau kita melihat kepada bagaimana hikmahnya, kita akan mengatakan ini adalah anugerah untuk menyadarkan kita yang keluar dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba, kalau kita nggak dapat cobaan, kita sadar nggak kalau kita salah? Gampang sadar nggak? Belum tentu. Tapi begitu dapat cobaan, kita sadar ternyata kita sudah keluar dari jalan Allah. Satu. Yang kedua, kita merasakan di balik cobaan itu Allah berikan pahala, diangkat derajatnya, dan dihapuskan dosa. Maka orang, kira-kira ini anugerah apa musibah? Anugerah, jelas. Paham ya? Dari sini seseorang akan mensyukuri cobaan tersebut. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, Rasulullah mengatakan, atau Rasulullah SAW, kalau Allah menginginkan derajat tertentu bagi seorang hamba, kemudian tidak bisa mencapainya dengan amalnya, maka Allah akan menguji seseorang, dirinya, ya, hartanya, anaknya, kemudian dia bersabar. Setelah itu baru Allah sampaikan kepada derajat tertentu. Karena manusia, kalau kita bicara nih sekarang, ya, kita ngelihat ketaatan itu dua syarat besar, ikhlas sama mengikuti aturan. Pertanyaannya, berapa persen dari hidup kita yang ikhlas? 10% sudah Masya Allah. Kadang-kadang orang kurang dari itu, ya. Kalau sudah kurang dari situ, kita mau masuk surga pakai apa? Paham di sini ya? Dan rahmat Allah adalah cobaan yang Allah berikan kepada kita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, kadzalika kunna yudha'af lanal bala wa yudha'af lanal ajr. Rasulullah mengatakan, begitulah kami dilipat gandakan cobaannya dan kami juga dilipat gandakan pahalanya. Ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham di sini ya? Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah yang berikutnya kita akan bahas tentang, masih ada waktu sedikit, perhatikan baik-baik, larangan mendustakan takdir, efek mendustakan takdir. Saya sebutin dua besar, ya. Insyaallah berikutnya kita akan bahas orang-orang yang mendustakan takdir dan nasib hidupnya, ya. Larangan efek mendustakan takdir yang pertama adalah di dalam disebutkan dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, dia memberikan wasiat kepada anaknya, ya bunayya innaka lan tat'ama ta'mal iman, sesungguhnya engkau tidak akan pernah merasakan lezatnya keimanan, walan tablugh haqqa haqiqatil ilm billah, dan engkau tidak akan pernah sampai kepada hakikat ilmu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta tu'minu bil qadar khairihi wa syarrih, sampai engkau mengimani takdir yang baik dan yang buruk. Kemudian anaknya berkata, qala qultu ya abadah, wahai bapak, kaifali an a'lamu ma khairul qadar min syarr, bagaimana saya mengetahui takdir baik dan buruk. Kemudian qala ta'lamu anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak, semua yang Allah tidak kehendaki kepadamu tidak akan pernah menimpamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, dan apa yang Allah kehendaki kepadamu tidak akan pernah bisa terhindar darimu. Ya, ya bunayya inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan, inna awwalu ma khalaqallah al-qalam, sesungguhnya Allah penciptaan pertama kali adalah pena. Kemudian qala uktub, maka tulislah, fajara fi tilka sa'ah bima huwa kain ila yaumil qiyamah, maka semua takdir berjalan mulai dari situ sampai hari kiamat. Ya bunayya imitta walasta ala dalika dakhaltan nar, kalau engkau mati dan engkau belum beriman terhadap takdir, maka pasti engkau masuk neraka. Satu. Dua, ya, disebutkan dari seorang sahabat Ibnu Dailami, dia mengatakan, qultu laqitu Aba
Ubay ibn Ka'ab, aku menemui Ubay ibn Ka'ab. Qala ya Abul Mundir, wahai Abu Mundir, innahu qad waqa'a fi nafsi syai'un min hadzal qadar. Sesungguhnya telah menimpa diriku ya sesuatu tentang takdir. Artinya hilang dalam diriku, yakin. Kemudian apa? Dia meminta nasihat, fahadithni bi syai'in. Berikanlah aku nasihat, la'allahu yadhabu min qalbi, supaya apa? Keraguan masalah itu keluar dari hatiku, pergi. Apa yang terjadi? Lau annallaha adzaba ahlas samawati wal ardi la'adzabahum wa huwa ghairu dhalimun lahum. Kalau dikatakan ya oleh seorang sahabatnya Ubay bin Ka'ab, kalau seandainya Allah mengadab seluruh ada yang di langit dan di bumi, maka Allah tidak zalim. Ya, maka Allah tidak zalim. Kalau Allah mengadab, maka Allah tidak zalim. Kemudian, walau rahimahum kanat rahmatuhu lahum khairun min amalihim. Kalau Allah merahmati ya yang di langit dan di bumi, maka rahmatnya lebih luas, lebih baik daripada amalnya. Saya tanya, amal kita dibanding sama kenikmatan yang Allah berikan besaran mana? Jauh nikmat. Ini hidupnya amal kita sama bayar satu mata, ya nggak bisa mencukupi. Paham ya? Karena apa yang Allah kasih rahmat di tubuh ini banyaknya luar biasa. Ya, dibanding sama amal kita. Jelas? Kemudian dikatakan ya, lau anfaqtal jabal Uhudin dahaban fi sabilillah ma qabalahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadar. Kalau seandainya engkau berinfak satu gunung emas Uhud, maka tidak bakal diterima darimu sampai engkau beriman dengan takdir. Berarti seseorang yang mengingkari takdir, amalnya tidak akan pernah diterima. Jelas? Ya. Bahkan Umar ibn Khattab radhiyallahu an, dia mengatakan, ini ngerinya, Umar bin Khattab mengatakan, walladhi nafsi ibnu Umar biadi, Abdullah bin Umar bersumpah demi jiwa Abdullah bin Umar yang ada di tangannya. Kata dia apa? Seandainya salah seorang memiliki emas sebesar gunung Uhud, dia infakkan di jalan Allah, niscaya tidak akan menerimanya sampai beriman dengan takdir. Kemudian Abdullah bin Umar membacakan hadis Rasulullah, al-iman, iman itu beriman kepada Allah, ya, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada Rasulnya, kitabnya, hari kiamat, takdir yang baik dan yang buruk. Orang mengingkari satu rukun iman aja, satu, maka Allah tidak terima amalnya. Saya ulangi, seorang yang mengingkari satu rukun iman, Allah tidak akan pernah terima amalnya dan dia keluar dari agama. Na'udzubillah min dzalik. Maka belajar dari sini, dan insya Allah pertemuan berikutnya kita akan bahas siapa mereka pengingkar takdir dan apa syubhat yang mereka katakan, bagaimana cara kita untuk menolak semua itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.